Saudara-saudara mahasiswa sekalian ya, video ini dibuat sebagai pendukung pembelajaran daring terkait karena kondisi COVID sekarang ini ya, kita banyak melalui daring, dan ini untuk mendukung proses pembelajaran kita di kampus. Poin-poin yang akan kita bahas terkait dengan pengantar riset keuangan ini, yaitu yang pertama adalah tentang tipe riset bisnis, terus pendekatan yang kita sering gunakan dalam riset keuangan, style of thinking, gaya pemikiran atau mazhab pemikiran, building block of theory, ya, teori-teori keuangan, bagaimana pengembangan dari teori keuangan, econometric dan modeling, fundamental of financial economic, sample of research article, dan statistical tools. Ya, ini poin-poin yang sedikit ini akan kita bahas. Yang pertama soal tipe riset bisnis. Jadi tipe riset bisnis ini ada dua. Yang pertama itu basic research dan applied research. Apa itu basic research? Basic research itu expand the limit of knowledge. Jadi bertujuan untuk mencapai batas dari pengetahuan. Sedangkan kita ketahui pengetahuan itu tidak terbatas. Makanya ada istilah more we know, more we don't know. Nah, ini adalah basic research. Not directly involve the solution to a pragmatic problem. Jadi riset-riset dasar ini tidak langsung memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan pragmatis yang dihadapi oleh manusia atau di kehidupan nyata. Itu basic research. Justru dari riset ini menimbulkan pertanyaan lanjutan, gitu ya. Kemudian applied research. Applied research ini terkait dengan memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan kehidupan nyata. Ini applied research atau riset aplikatif ya. Baik basic ataupun applied research itu dikategorikan bisa melalui pendekatan deskriptif, empiris maupun analitis dari basic and applied research ini. Kemudian riset deskriptif itu sifatnya reporting atau memberikan pelaporan, kemudian penjelasan, kemudian analisis atau studi kasus. Ini dari riset deskriptif. Empiris itu bisa eksperimen dan non eksperimen ya. Non eksperimen dia sifatnya eksplanasi dan prediksi. Ini pengkategorian dari research. Positive approach in empirical research. Nah, kita ini di keuangan banyak melakukan riset empiris berdasarkan pendekatan positifis. Nah, pendekatan positifis ini pendekatan yang bermotif. Jadi riset itu tidak bebas nilai. Dalam konteks keuangan dia memiliki motif. Nah, motifnya kalau secara umum ya mendukung atau tidak mendukung atau menguji perbedaan di dalam pendekatan positifis ini. Nah, didasarkan bagaimana? Ya, dari permasalahan ya. Dari permasalahan yang kita rumuskan
itu dikembangkan kemudian melalui review literatur dari pertanyaan penelitian yang kita sudah rumuskan, dikembangkan melalui review-review literatur yang sudah ada. Ini sebagai bahan untuk mengembangkan hipotesis. Jadi hipotesis itu dikembangkan di atas dasar review literatur, ya, tidak asal-asalan hanya dari wangsit, dari mimpi. Nah, tidak bisa untuk membangun pengembangan hipotesis. Dia harus didasarkan atas review literatur akademik. Dari pengembangan hipotesis ini ya, kemudian baru dikembangkan metode risetnya seperti apa. Metode risetnya ini nanti akan menghasilkan jawaban dari pertanyaan penelitian. Nah, ini adalah pendekatan positivis. Makanya penting di riset keuangan untuk membuat proposal penelitian yang menjadi embrio skripsi saudara itu penting ya untuk merumuskan motifnya apa dulu gitu. Dari problem Anda ini mau ngapain. Ini yang terkadang lemah di kita ya, yang selama ini saya lihat ketika ditanya motif apa penelitiannya nggak tahu gitu. Ya, hanya mengacu pada skripsi sebelumnya gitu, tapi tidak mendalami problem. Ini penting ya, mendefinisikan problem ini, karena disinilah motif saudara nanti akan membuktikan apa sebenarnya. Oke, dalam studi kasus, nah ini agak berbeda ya. Ketika Anda mengambil studi kasus ya, itu didasarkan atas deteksi gejala. Ya. Studi kasus ini kan riset yang mendalam terhadap satu objek. Berbeda dengan riset-riset yang lainnya. Dia fokus pada kasus. Apa gejala-gejala seperti apa, analisis situasinya seperti apa. Nah, dari sinilah kemudian didefinisikan masalah, ya. Masalah, kemudian merumuskan tujuan dari risetnya mau ngapain nih. Apa sih yang mau dieksplorasi dari studi kasus itu? Ini pertanyaan ketika menyusun proposal terkait dengan studi kasus, Anda harus pahami dulu gitu. Mau ngapain sebenarnya, apa yang ingin Anda buktikan dalam kasus itu apa gitu. Nah, style of thinking atau mazhab berpikir lah ya, cara berpikir. Nah, ini ada 4 tipe utama dalam gaya berpikir. Yang pertama itu idealisme ya. Idealisme, kemudian ekstrimnya itu empiris. Ada eksistensialis, ada rasionalis. Kemudian di kotak ini perpotongan antara idealisme dan eksistensialisme ada untested opinion. Untested opinion yang pokoknya gitu, nggak perlu diuji lagi gitu. Jadi kalau ada orang itu bilang pokoknya udah, Anda nggak usah dibahas lagi itu nggak perlu pembuktian itu, ya kan? Mending diajak ngopi ya, ke warung ngobrol makanan saja lah. Kalau Anda diteruskan bisa ribut ini sudah mirip-mirip iman lah ya, keyakinan gitu. Kemudian ada literari ini nggak lagi pokoknya, tapi dia sudah punya basis-basis argumentasi literatur ya. Itu perpotongan antara di kotak ini ya, tengah antara idealisme dan eksistensialisme. Kemudian antara idealisme dan rasionalisme ini ada kalau dia dekat ke idealisme ya kan, dibandingkan dengan rasionalisme itu method of authority. Jadi berdasarkan otoritas ya kan. Ya kan, anak misalnya dia otoritasnya minta pendapat orang tuanya dulu gitu. Kemudian antara idealisme dan rasionalisme ini mulai ini membuktikan nih, nggak hanya katanya, self evident truth ini ya kan. Benar nggak sih kalau misalnya cocok paku itu sakit gitu karena kakinya dicocokin ke paku, ternyata sakit. Dia membuktikan sendiri. Nah, kalau postulat ini dia asumsi-asumsi ya, antara rasionalisme dan idealisme yang perlu pembuktian sebagai
sebagai eksplorasi lebih lanjut postulat-postulat ini, ya. Jadi ide-ide yang didasarkan atas asumsi-asumsi. Kemudian yang kita lebih banyak bermain di sini, ya, di scientific metode sains. Metode sains ini ya rasional dan dibuktikan di kenyataan, ya. Pemikiran-pemikiran Anda itu perlu dibuktikan secara empiris. Benar nggak sih ya dengan metode-metode penelitian? Nah, riset-riset keuangan dia banyak di sini nanti. Scientific method. Teori, ya. Nah, building block teori ini bagaimana teori menjadi dasar dari riset-riset empiris, ya kan? Anda nanti baca ya apa itu konsep, konstruk, definisi, variabel, teori sendiri itu apa, proposisi dan model, ya. Baca di buku teksnya. Teori ini sebagai dasar pengembangan hipotesis, ya, hipotesis, dasar pengembangan hipotesis itu dibangun model penelitian. Model penelitian inilah yang akan menjadikan pembuktian secara empiris, ya kan? Hipotesis ini must be adequate for its purpose, ya, searah dengan tujuan penelitian Anda ini mau apa, gitu kan? Motif Anda ini mau ngapain? Gitu. Nah, hipotesis itu must be testable, ya, bisa diuji, ya. Harus bisa diuji, benar nggak sih? Karena dia bermotif, ya kan, ya, must be better than its rival. Jadi riset-riset sebelumnya sudah membuktikan apa, dan Anda ini mau membantah hasil itu, mau menguatkan hasil itu, atau membandingkan, ya, dan Anda memiliki posisi mau seperti apa, ya. Nah, ini pentingnya econometric dan modeling, ya. Di mahasiswa keuangan itu, ya, fardu ain kayaknya ini, ya, untuk mengambil econometric, wajib lah, ya, karena ini menjadi dasar bagi Anda untuk membangun model penelitian. Nah, itu didasarkan atas kalau Anda nggak tahu econometric ini pasti kesusahan. Yang lebih baik mengambil ini, ya. Econometric is method to carrying out analysis of economics data. Jadi ini sebagai metode bagaimana untuk menganalisis data-data ekonomi, ya kan? Ya, data berbagai macam, data primer dan sekunder. Nah, itu diuji apakah datanya layak sebagai bahan untuk membuktikan hipotesis Anda. Data itu penting. Hipotesis testing. Nah, hipotesis testing ini yang menjadi pengujian hipotesis melalui econometric dan modeling ini perdiskusinya sangat luas nih. Contoh yang di keuangan itu soal return, ya kan? Return market. Single index model menyatakan kalau return itu hanya dipengaruhi oleh pasar beta itu sebagai satu-satunya faktor yang mempengaruhi return. Itu ternyata enggak. Melalui permodelan ekonometrik, Fama menyebutkan enggak hanya beta, bahwa return itu ada dari book to market dan size perusahaan, gitu. Kemudian berkembang lagi, ya kan, CAPM, enggak hanya soal itu, juga ada beta dan disposable income atau risk free. Risk free itu yang berpengaruh juga terhadap return, gitu. Capital asset pricing model ini. Sampling proses specified into statistical model. Nah, inilah model-model statistik yang membedakan hasil-hasil penelitian ini, gitu. Makanya penting untuk memahami ekonometri dan statistik pemodelan, ya. Nah, ini adalah riset-riset empiris yang banyak kita lakukan di keuangan, ya. Ada yang sifatnya eksperimen dan non eksperimen. Sifat dari eksperimen ini comparability, komparasi, ya, komparasi. Dia matching, ya, desain eksperimennya matching dan
perilakunya perilaku terhadap apa eksperimen itu sama, terus bagaimana sih dicocokkan nanti. Jadi ada random ya, random assignment ini dasar dari apa penelitian ya, sampel itu harus random gitu. Karena mengurangi intervensi dari peneliti random itu ya. Riset eksperimen ini tidak bisa digeneralisasi sifatnya, dia spesifik lebih banyak karena dia membentuk eksperimen terhadap lingkup wilayah atau lingkup tertentu, jadi dia tidak bisa digeneralisasi. Independent variabel itu cenderung bisa dimanipulasi, ya kan, kelemahannya. Nah makanya penting di desain itu desain eksperimen yang kuat gitu, supaya menghindari kelemahan-kelemahan ini. Nah riset eksperimen ini sekarang ini relatif berkembang ya, khususnya di behavioral finance atau keuangan perilaku ya, gitu. Peraih Nobel terakhir itu bicara soal ini, soal behavioral finance. Ini banyak dipakai di behavioral finance dan sedang berkembang sekarang ini. Kemudian non eksperimen itu projectability ya, similarity ya, similar, randomization through random sama ya. Terus juga hasilnya itu bisa generalisasi kalau riset non eksperimen itu. Kenapa? Karena variabel independentnya itu tidak bisa dimanipulasi gitu. Data bilang apa ya itu yang dimodelkan. Anda nggak bisa untuk mengintervensi, merubah data dari umumnya data sekunder yang ada di sini. Modeling dari data ini bisa bersifat eksplanasi atau prediksi untuk riset dan eksperimen. Nah ini bagaimana keuangan itu ya, fondasi-fondasi yang dihasilkan oleh ekonomi keuangan ini ya, sumbernya di sini nih, financial economics ini. Ini menyediakan fondasi terhadap studi ekonomi keuangan modern ya, financial economics ini. Kemudian dia juga memberikan suatu gambaran terkait dengan konsumsi individual dan keputusan portofolio di bawah ketidakpastian dan implikasinya terhadap valuasi sekuritas atau surat berharga. Kemudian dia menyediakan menderifikasi pengembangan dari capital asset pricing model, ya kan? Pengembangan teori-teorinya. Finance kita di keuangan ini, makanya kita ini subdisiplin dari ilmu ekonomi. Karena apa? Karena banyak teori-teori keuangan dikembangkan itu ya, dari teori dasarnya dari economics. Makanya Anda harus paham juga selain keuangan juga adalah ilmu-ilmu dasar di economics, baik makro ataupun mikro ya, itu Anda pelajari. Kemudian teori-teori keuangan ini memiliki implikasi yang luas ya terhadap riset-riset yang ada di akuntansi. Nah ini kita keuangan, teori keuangan ini banyak dipergunakan juga di riset-riset akuntansi. Makanya skripsi mahasiswa akuntansi itu agak mirip-mirip dengan skripsinya mahasiswa keuangan, gitu, konsentrasi keuangan di manajemen. Gitu. Jadi Anda jangan kaget kalau Anda lihat nanti banyak saudara-saudara, rekan-rekan saudara yang di jurusan akuntansi itu kok mirip-mirip ya dengan penelitiannya anak-anak manajemen keuangan gitu, karena itu keuangan memberikan dampak atau implikasi terhadap riset-riset di akuntansi. Bedanya kan kalau kita di keuangan itu bicara future, ya kan, ke depan seperti apa. Kalau di akuntansi kebalikannya, ya kan, historis dia, banyak perlakuan terhadap
hal-hal yang historis. Nah, ini contoh-contoh ya bagaimana teori keuangan itu memberikan implikasi terhadap riset-riset akuntansi. Contoh ini mbahnya keuangan ya, Markowitz dan Saab ini. Dia bagaimana mengkaitkan pasar modal, reaksi pasar modal terhadap informasi akuntansi, ya kan. Fama ini juga memberikan kontribusi terhadap studi kasus, event, studi peristiwa di akuntansi. Jensen and Mackling, nah ini kalau Anda bicara agency cost, corporate governance, ini pasti merujuk ke sini ya. Ya, bagaimana memberikan pilihan dari kebijakan-kebijakan akuntansi dan akuntansi manajemen. Itu. Si Beaver itu perspektif operation capital market itu juga memberikan dampak. Banyak ya riset-riset teori-teori keuangan memberikan implikasi terhadap riset akuntansi. Nah, ini contoh-contohnya banyak. Nanti Anda baca di slide ya. Bisa di-download di V-Class ya. Ini hanya video ini hanya sebagai pendukung saja ya. Jadi nanti kita bisa diskusi by V-Class di forum, dibuat nanti di situ juga by Zoom secara komunikasi secara langsung. Nah, video ini kan satu arah saja. Kemudian ini ya contoh-contohnya. Statistical tools ini Anda harus mengerti betul ya bahwa banyak ya. Nggak hanya linier, selama ini Anda yang banyak dipakai ini nih. Regresi ini terus gitu kan. Banyak sebenarnya metode-metode statistik yang bisa kita gunakan untuk permodelan gitu kan. Nah, ini misalnya dependent variable-nya kategoris gitu kan. Dependent variable-nya kan continuous jadinya. Nah, ini metode-metode yang digunakan bisa diskriminan, bisa logit ya. Bisa probit nanti. Nah, ini model-model penelitiannya mana yang Anda pakai. Oke, demikian ya sebagai satu pengantar riset keuangan. Jadi untuk lebih lanjut nanti saudara-saudara bisa di V-Class ya. Poin-poinnya akan saya sampaikan di situ. Mungkin ada kuis atau ada apa ya terkait dengan apa yang saya sampaikan, nanti kita eksplorasi di pertemuan kuliah. Demikian pengantar riset keuangan ya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.